Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta mata kuliah politik lokal yang berbahagia, Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu dalam refleksi dan kuliah penutup mata kuliah politik lokal. Jadi saya buat video ini khusus untuk peserta mata kuliah politik lokal agar bisa lihat muka saya. Kenapa? Karena 2 bulan terakhir walaupun kita kuliah online tapi demi bandwidth berhemat maka jarang-jarang saya tunjukin muka saya melalui video ya agar teman-teman tidak terlalu tersedot kuotanya. Jadi ceritanya dosen pengertian. Tapi ini nanti dalam bentuk video di YouTube jadi teman-teman bisa lihat kapan saja. Nah, refleksi dan kuliah penutup ini menjadi penting agar teman-teman bisa memahami secara holistik, mendapatkan gambaran besar gitu ya. Kira-kira belajar mata kuliah politik lokal ini belajar apa sih sebetulnya? Kemudian praktikum kemarin itu yang ya dengan segala keterbatasan karena pandemi COVID-19 ini sebetulnya ngapain sih begitu. Oke, kita uh, mulai ya tentang apa sih yang sudah kita pelajari dan kita lakukan sebetulnya dalam mata kuliah politik lokal. Yang pertama, kita tentu saja sudah belajar tentang perkembangan politik lokal di Indonesia, khususnya setelah reformasi. Bagaimana kemudian perubahan demokrasi atau terjadinya demokrasi di Indonesia atau demokratisasi ini membawa juga perubahan dalam konteks relasi pusat dan daerah dalam bentuk kebijakan desentralisasi yang disebut sebagai Big Bang Theory karena mengubah wajah politik di Indonesia. Kalau dulu untuk melihat politik di Indonesia cukup melihat dari Jakarta, jadi dari atas Monas dilihat pakai sedotan kelihatan tuh politiknya tuh ya begitu itu gitu, kayak seragam gitu karena memang politiknya politik penyeragaman melalui Undang-Undang 574. Tapi ketika desentralisasi terjadi itu seperti membuka kotak Pandora ya, membuka segala hal terjadi, segala hal dimungkinkan terjadi di level lokal. Yang satu tempat dengan tempat lain itu kemudian saling berbeda satu sama lain. Terjadilah berbagai macam fenomena yang tidak memiliki wajah tunggal. Ada yang muncul dinasti politik, ada yang muncul kelompok-kelompok kekerasan ya di tahun 99 sampai 2004. Muncul wajah-wajah putra pribumi dalam bentuk organisasi-organisasi yang mengedepankan identitas lokal maupun identitas agama dan sebagainya. Itu sudah pernah kita bicarakan. Yang kedua, kita melakukan penjelajahan teoritis ya. Kita melihat berbagai teori yang memungkinkan untuk digunakan menjelaskan dinamika politik lokal. Kita belajar beberapa. Kita belajar tentang misalnya teori lokal strongman untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan yang uh, ada di daerah dalam web like society menurut Migdal itu kemudian bisa memunculkan orang-orang kuat lokal. Nah, kita juga belajar tentang uh, bukan sanggahan, tapi apa ya alternatif teoritis yang disampaikan oleh Jen Sidel melihat apa dinamika yang terjadi di Filipina. Sehingga kemudian dua teori inilah yang banyak sekali dipakai dalam kajian-kajian politik lokal di Indonesia. Kemudian ada banyak teori-teori lain termasuk dinasti politik, politik atau kartel partai politik dan sebagainya. Yang ketiga, kita juga bicara oh, bukan, kita belajar untuk mengamati dinamika politik lokal secara langsung. Teman-teman di awal didesain untuk turun ke lapangan menemukan isu-isu lokal yang terbaru, isu-isu politik lokal yang terbaru langsung dari sumber primernya. Rencananya begitu. Kemudian kita juga sudah menuliskan dan mempresentasikan praktikum sampai minggu lalu dan sudah selesai semua, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, eh kita juga sudah belajar relasi antara politik lokal mata kuliah kita dengan mata kuliah yang lain. Jadi kalau saya sering bilang mungkin mata kuliah politik lokal itu seperti hub ya. Dia memiliki keterkaitan dengan mata kuliah lain. Kenapa? Karena untuk menjelaskan dinamika politik lokal nggak ada teori yang standing alone lah, katakanlah begitu. Dia berelasi dengan misalnya pemilu, ada pilkada, ada pemilu legislatif yang dinamika lokalnya tersendiri. Ada partai politik lokal yang
kelakuannya itu beda dengan di tingkat pusat. Koalisi di tingkat pusat dengan koalisi di tingkat daerah kan kadang-kadang berbeda, ya kan? Nah, kemudian juga kita belajar tentang pemerintahan daerah, walaupun kita lebih akan melihat aspek-aspek informal dari pemerintahan daerahnya. Dan yang terakhir ya birokrasi. Kalau kita belajar birokrasi, kita hanya melihat struktur formal, legal formalnya saja, dalam politik lokal kita melihat, jangan-jangan birokrasi adalah sebuah mesin politik dan dalam praktikum ternyata terbukti. Nah, eh, itu yang sudah kita pelajari. Dan kita tadi berencana untuk mengadakan apa namanya field research, riset lapangan. Maka sudah dibagi-bagi dengan rapi. Kita akan mengeroyok aspek-aspek politik di 4 kabupaten kota yang memang mengalami pilkada di Banten. Ada kota Tangerang Selatan, ada kota Cilegon, ada Kabupaten Pandeglang, dan ada Kabupaten Serang. Siap kita jelajahi ya. Saya mengharapkan sekali akan ada data-data primer, hasil wawancara, hasil observasi, teman-teman ngamati proses seleksi calon bupati, wali kota, dan sebagainya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Terjadilah pandemi COVID-19 sehingga tidak dimungkinkan kita melakukan field research. Apa yang sudah kita rencanakan buyar semua, sehingga teman-teman terpaksa hanya bisa melakukan literatur research. Ya, kecewa, tentu saja saya kecewa. Saya yakin juga teman-teman kecewa, gabut semua di rumah begitu. Tapi ketika saya memperhatikan presentasi teman-teman semua, saya dan juga membaca paper-paper yang sudah dikirimkan, saya ya oke, okay, it's okay gitu ya. Teman-teman sudah berusaha. Teman-teman berusaha mencari data di eh, data-data sekunder di internet sih terutama begitu ya. Dan kemudian melaporkannya melalui online presentation yang sukses besar. Kenapa? Karena nyaris nggak ada hambatan. Kalau satu orang, dua orang menghilang, satu orang, dua orang menghilang tuh artinya nggak bisa ikut kuliah online. Padahal gilirannya presentasi, kemudian WA saya, Pak maaf sinyal hilang, ya itu harus kita maklumi. Itu namanya digital divide, ya. Ada kesenjangan digital kan, satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, satu dosen dengan dosen lain, ya mau gimana lagi. Tapi kembali ke substansinya, teman-teman sudah berusaha, walaupun tentu saja saya memberikan apresiasi lebih kepada orang-orang yang berusaha tetap mendapatkan data primer, tentu dengan mengedepankan keselamatan. Misalnya menghubungi lewat telepon atau WhatsApp kepada narasumber yang ditargetkan begitu. Ada yang berhasil, ada yang tidak begitu. Tapi ada juga yang pure mengambil data-data dari internet. Ya, it's okay begitu karena memang saya tidak mungkin mempush teman-teman untuk mendapatkan data primer. Tapi sekali lagi saya mengapresiasi selamat begitu presentasinya sudah berjalan dengan lancar. Ini melebihi ekspektasi saya. Saya membayangkan wah ini kacau gitu. Tapi ternyata alhamdulillah berjalan sukses ya. Walaupun alhamdulillahnya prodi ilmu pemerintahan memang bisa kita katakan cukup lebih baik dibanding yang lain. Kenapa? Karena kita sudah memulai perkuliahan online sebetulnya dari 2 semester yang lalu. Dari mata kuliah anti korupsi kita sudah online, kemudian semester lalu sudah beberapa mata kuliah yang memang juga online. Jadi ketika ada pandemi dan harus online, presentasinya berjalan dengan cukup sukses. Tepuk tangan buat kita semua. Yeah. Nah, selanjutnya praktikumnya kita fokus ke beberapa hal karena memang tadi saya bilang kita fokus ke 4 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak di tahun 2019 ini. Kita fokus ke rekrutmen politik oleh partai-partai politik dan temuannya kan menarik ya. Ada partai yang melakukan rekrutmen terbuka, ada partai yang melakukan rekrutmen tertutup, ada kondisi-kondisi di mana orang kuat lokal mendominasi proses rekrutmen di partai-partai politik. Dan itu teman-teman temukan sendiri. Itu yang membuat saya happy ya. Kita nggak belajar hanya dari omongan saya, tidak hanya belajar dari buku teks, tapi teman-teman belajar langsung mengetahui dinamika yang terjadi di tingkat lokal. Kita juga belajar tentang birokrasi dan politik di lapangan. Walaupun teman-teman nggak sempat ketemu PNS yang dimobilisasi untuk berkampanye misalnya, tapi kan menemukan di beberapa daerah misalnya ada indikasi ya, indikasi. Kita harus menggunakan kata indikasi karena kalau kita bilang oh dipolitisasi nanti kena
apa namanya, kena delik hukum. Tapi kalau kita bilang terindikasi dipolitisasi, itu boleh-boleh saja begitu. Karena indikasi toh ada indikatornya begitu kan. Ada deklarasi apa? Seruan kepala desa di satu kabupaten untuk mendukung incumbent misalnya. Atau sebetulnya kalau kita lebih jeli dan mampu melihat fenomena COVID-19 dalam konteks politik lokal, bantuan-bantuan itu kan memakai label incumbent di beberapa tempat ya. Ada yang dibungkus pakai wadah yang ada gambar incumbent saja, itu sudah indikasi yang kuat. Apalagi ada mekanisme penyaluran tertentu mungkin yang kalau kita dalami mungkin akan lebih mengejutkan lagi gitu. Jadi teman-teman sudah belajar bahwa birokrasi itu bukan sebuah mesin pemerintahan yang hanya menjalankan kebijakan publik saja, tapi juga dalam konteks politik seringkali dijadikan sebagai mesin politik dari mereka-mereka yang biasanya sedang berkuasa. Dan teman-teman temukan sendiri, itu luar biasa, dan berbagi kepada yang lain kan. Jadi yang lain juga, oh begitu gitu, polanya begitu gitu. Walaupun tadi karena kita nggak sempat mendalami, maka kemudian kita nggak sampai betul-betul melihat itu sebagai gerakan terstruktur, sistematif dan masif yang dilakukan menjelang pilkada. Kemudian koalisi dan kartel politik. Nah, kalau kita bicara kartel politik ya gampang-gampang susah. Gampangnya karena biasanya indikasinya kuat. Tapi susahnya apa? Karena kemudian apa transaksi di antaranya, di antara partai-partai itu sehingga misalnya semua mendukung satu calon. Nah ini tidak tereksplorasi dengan baik karena memang ya kita nggak mungkin ke lapangan begitu. Tapi ketika melihat proses rekrutmen yang misalnya berjalan dengan amat kompak satu partai dengan partai lain, itu kemudian menjadi indikasi ini ada apa gitu. Karena ketika kita bicara rekrutmen politik, maka sebaik-baiknya partai politik kan mencalonkan kader sendiri untuk menjadi kepala daerah. Dan partai politik itu kan didefinisikan sebagai organisasi yang berebut kekuasaan. Kalau partai politik malah tidak berkompetisi, tapi malah ramai-ramai berkelompok, bergerombol begitu, maka kemudian kita nggak melihat definisi partai politik lagi di sana gitu. Dan kita juga melihat bahwa kemudian ideologi dalam konteks politik lokal menjadi tidak penting. Di beberapa daerah misalnya yang teman-teman lakukan praktikum, partai-partai yang seperti minyak dan air itu bergabung gitu. Di pusat nggak mungkin PDIP dan PKS itu berkoalisi kan? Sulit, membayangkannya itu susah. Tapi di daerah itu terjadi. Pragmatisme di level partai politik di tingkat lokal itu terjadi. Itu menunjukkan dan membuktikan bahwa dinamika politik lokal itu memiliki karakteristik yang tersendiri yang bisa jadi tidak berelasi dengan pilihan-pilihan politik atau perilaku politik partai induknya di tingkat pusat. Dan yang terakhir yang juga menonjol ditemukan adalah dinasti politik di beberapa tempat di daerah-daerah yang kita pelajari ya. Muncul, kenapa kok keluarga bisa lebih besar daripada partai politik? Kenapa keluarga mendominasi proses rekrutmen politik? Kenapa kok ini yang maju anaknya si ini? Kenapa yang maju istrinya si ini? Kenapa kok yang menentuk kok si orang ini bisa apa namanya? Orang ini bisa lompat satu partai ke partai yang lain kayak ganti baju aja atau kayak ganti jaket aja gitu demi untuk maju menjadi kepala daerah. Jadi kemana tadi ideologinya begitu? Kenapa family atau keluarga menjadi lebih penting? Nah, ada teori 7M yang pernah kita pelajari ketika membahas teori dinasti politik. Nah, silahkan diterapkan di sana. Ada waktu nih, seminggu perbaikan paper ya. Aspek teoritis saya lihat masih terlalu kering. Jadi tolong dipertajam lagi analisisnya begitu. Oke, jadi masih ada waktu 1 minggu saya berikan sampai tanggal 11 untuk kelas B dan A. B dan kelas Selasa lah. Saya kok suka kelupaan terus ya. Kelas Selasa ngumpulin Selasa depan, kelas Rabu ngumpulin Rabu depan ya. Paper kelompoknya beserta dengan jawaban UAS. Kenapa saya tetap bikin UAS? Karena saya harus menilai juga kemampuan teman-teman secara individual. Nggak fair kalau misalnya nilai satu orang dengan orang lain sama karena papernya sama gitu.
Saya juga pengen lihat penalaran individunya. Jadi UAS take home test individual. Jelaskan isi paper kelompok Anda dalam 500 kata dengan bahasa sendiri. Awas loh, jangan copy paste ya. Satu dengan yang lain nggak boleh sama. Karena kalau sudah sama, saya nggak tahu siapa yang nyontek, siapa yang dicontek. Ya kan? Lah kalau nggak tahu siapa yang nyontek, siapa yang dicontek kan saya diskonnya itu ya nanti sama gitu. Diskonnya cukup gede. Maklum kan mau lebaran kan diskon di mana-mana. Kalau udah didiskon nilainya, maka ya kasihan yang dicontek. Jadi tolong kerjakan sendiri-sendiri, gunakan bahasa sendiri-sendiri, dan kemudian tuliskan hanya 500 kata saja. Paling cuma satu halaman itu. Satu halaman lebih dikit. Ya, oke. Kemudian isinya setidaknya mencakup 5W 1H. Jadi jangan kadi tuh, kalau kata orang Pandeglang, jangan kesana kemari nggak jelas ya. Harus jelas aspek what, apa sih yang diteliti dalam praktikum kemarin, who, siapa sih aktor-aktor politiknya, why, mengapa sih itu terjadi, kenapa sih misalnya rekrutmen calon independen itu pengen maju gitu, itu kan why. When itu kapan sih terjadinya gitu. Kemudian where, di mana sih, kan sudah jelas ya, teman-teman sudah dibagi daerah masing-masing. Kemudian when sudah ya. Kemudian ini salah tulis. Kemudian how, bagaimana? Bagaimana sih prosesnya terjadinya begitu. 500 kata saja. Kemudian disertai dengan penjelasan teoritisnya. Teori jangan sampai ketinggalan karena ini akademik. Oke. Nah, dikumpulkan bareng paper kelompoknya. Jadi tolong kumpulkan juga papernya. Jadi Anda email dua hal. Pertama, paper kelompok. Yang kedua, jawaban UAS-nya. Saya akan membandingkan, benar nggak jawaban UAS merefleksikan isi papernya. Jadi saya bisa lihat yang ngerjain sama yang nggak ngerjain. Walaupun kelompok silahkan saja kalau ada yang mau ngasih laporan rahasia ke saya misalnya. Pak, si X nggak ikut ngerjain sama sekali. Nah juga saya akan berikan treatment yang adil. Gitu kan orang harus adil. Nah dikumpulkan tanggal 11 kelas C dan A dan tanggal 12 kelas B. Bener kan ya? Pokoknya kelas Selasa dan kelas Rabu lah. Ya kan? Oke, pengumpulan kemana? Saya pengennya pakai Spada, tapi saya khawatir ada problem. Jadi karena beberapa waktu terakhir dan ketika UAS saya yakin volume kerja Spada akan trafficnya tinggi banget. Jadi saya sudah buat email yang khusus. Emailnya uaspolitiklokal2020@gmail.com. Nah, khusus. Jadi isinya cuma tugas UAS politik lokal doang. Jadi aman gitu. Dengan subjeknya ya, judul email subjek itu. UAS, nama, kelas, kelompok. Tolong diikuti agar saya klasifikasinya itu gampang, memudahkan untuk menilai. Sekali lagi dikumpulkan ya sesuai dengan pengumuman ini. Oke, nggak boleh lama-lama karena kuota. Jadi sekali lagi, ini proses belajar yang sebetulnya begini. Saya ingin teman-teman mampu memiliki sensitivitas sensitivitas untuk melihat dinamika politik lokal yang sedang terjadi di sekeliling kita. Karena itu kemarin tugasnya nggak jauh-jauh, kita di Banten aja, dibagi lagi di tempat-tempat yang paling dekat gitu, agar kelihatan sebagai warga kita bisa melihat dinamikanya seperti apa sih gitu. Saya dulu sering bilang ya, kalau kita belajar politik itu kita harus sering-sering suuzon, berprasangka buruk. Oh jangan-jangan nih pandemi corona dimanfaatkan politisi buat mendapatkan popularitas, bisa banget, tapi harus didukung oleh data. Karena itu yang kedua, saya juga selalu tekankan, kalau kalian mau menulis politik, mau melakukan riset politik, maka kemudian hal yang juga harus diperhatikan adalah kita harus mampu melihat apa yang nggak kelihatan. Aktor-aktor terpenting dalam politik biasanya aktor-aktor yang juga tidak terlalu banyak kelihatan di muka publik. Maka ketika kita bicara local strongman atau bos lokal, kadang-kadang mereka juga tidak terlalu muncul di dunia politik. Apalagi kalau kita ikuti Prof. Sarif Hidayat yang bicara shadow government. Yang namanya shadow itu kan bayangan ya. Bayangan itu ya nggak terlalu kelihatan gitu.
tapi mendominasi. Nah, itulah yang diharapkan sehingga nanti ini akan mendukung ketika teman-teman masuk ke fase selanjutnya, masuk ke metodologi ilmu politik, masuk ke skripsi dan sebagainya, sensitivitas untuk melihat dinamika politik di sekitar kita, mampu menangkapnya dengan tajam, mencari datanya dengan baik, ini kemudian bisa terwujud. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mohon maaf lahir dan batin karena sudah menjelang lebaran dan salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.